Salam sepak bola. Masih bersama saya Joko Susilo bersama channel Pustaka Bola. Kali ini kita akan membahas tentang konten atau muatan atau isi apa-apa di program latihan SSB yang sesuai dengan usia atau levelnya. Oke, kita akan mulai. Kita akan lihat slide-nya bagaimana konten apa-apa aja konten yang ada di program latihan SSB kita. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah kita mengerti situasi. Kita mengerti situasi di sini adalah di mana kita melatih. Jadi berbeda. Kita melatih di usia grassroots, di youth, di senior, berbeda. Di klub, di perserikatan, semua berbeda. Kemudian saatnya kapan? Di preparation, di persiapan, di in session, atau di off session, tentu juga berbeda. Nanti yang akan kita yang akan menentukan apa yang akan kita latihkan. Itu tentunya akan berbeda-beda juga. Terus kemudian bagaimana kita melatih, metode-metode apa yang kita latih, tentu juga berbeda. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik. Di sini sangat penting sekali buat saudara-saudara saya yang di SSB, karena karakteristik ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui agar proses melatih kita menjadi efisien dan tepat sasaran. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih karakteristik dari pemain-pemain itu? Di sini kita dapat pelajaran juga dari Villanesia, bagaimana karakteristik dari usia 6 sampai 9 tahun, banyak bergerak, koordinasi gerak kasar, kemudian otot tidak berlatih, sensitif, mudah teralih perhatiannya, memiliki idola. Ini ada di Villanesia. Kemudian 10 sampai 13 tahun, tubuh proporsional, keseimbangan jasmani dan biologis, koordinasi prima, kemudian mulai tumbuh semangat berkompetisi, antusias pada hal-hal baru. Kemudian di karakteristik 14 sampai 17 tahun, masa puber, tubuh tidak proporsional, koordinasi menurun, daya tahan dan kekuatan meningkat, memiliki kebutuhan dan konsep sepak bola yang logis. Nah, ini karakteristik ini yang sangat penting. Jangan sampai kita mengesampingkan ini. Bagaimana karakteristik anak-anak kita di usia berapa, kita harus sangat paham itu. Jangan sampai kita memaksakan, contohnya kita memaksakan fisik di usia anak yang di usia mungkin 10 sampai 13 tahun, tentu ini tidak bisa karena untuk tubuh masih belum proporsional. Itu kira-kira. Kemudian kita akan lanjut. Kita akan lihat dulu dan kita harus mengerti tahapan latihan dalam Villanesia kita. Villanesia ini sangat bagus. Ini diciptakan untuk sepak bola kita. Jadi kita harus respect dengan Villanesia ini, dan kita sangat berterima kasih untuk pelatih-pelatih yang berkompeten yang membuat dari Villanesia kita ini. Kita lihat di sini di kelompok usianya di sini 6 sampai 9 tahun, di mana fase kegembiraan sepak bola. Kemudian metodenya MBM, main belajar main, ini sudah gamenya 4 lawan 4 tanpa GK, belajar bersahabat dengan bola. Kemudian di 10 sampai 13 fase pengembangan skill sepak bola, metodenya B kecil, B besar, dan M belajar dan main. Kemudian di gamenya 7 lawan 7 tanpa offside, kemudian fokus belajar aksi-aksi sepak bola. Kemudian di 14 sampai 17 di fase pengembangan sepak bola, metodenya P 3M, passing, posisi, fase dan main. Kemudian di game 11 lawan 11 sudah 11 lawan 11, kemudian fokusnya belajar bermain sepak bola 11 lawan 11. Kemudian di 18 tahun ke atas, inilah di fase penampilan. Metodenya tentu sama di sini P3M, kemudian gamenya 11 lawan 11, fokus belajar untuk menang. Jadi belajar bagaimana untuk menang. Ini tahapan latihan dalam Villanesia yang kita pakai dasar nanti untuk membuat program di SSB kita. Kemudian
Di sini juga kemarin kita konferensi di tahun 2019 ada sedikit pembaruan tapi tidak terlalu banyak, tapi hampir sama. Di sini tahapan di pengembangan juga di sini. Nih, oke, kita langsung ini yang bahasa Inggris ya. Kita coba bahasa Indonesia. Jadi kriteria kelompok umur yang berbeda berdasar usia, tujuan dan konten. Teknik, wawasan dan komunikasi di sini. Kita lihat usia 5 sampai 7, bola adalah tujuan. Kemudian tujuannya belajar menguasai bola. Kemudian kontennya adalah pengembangan skill pemain. 7 sampai 12, bola adalah sarana untuk tujuannya mengembangkan kecakapan dasar 7 lawan 7. Kemudian kontennya wawasan pertandingan dan teknik skill dengan bermain small set game. Kemudian di 12 sampai 16 tahun pertandingan adalah bermaksud untuk tujuan untuk mengembangkan kematangan pertandingan 11 lawan 11. Di kontennya tugas individu, per lini dan tim. Kemudian 16 sampai 18 tahun pertandingan adalah tujuan. Kemudian untuk mengembangkan kematangan kompetisi di tujuannya coaching pertandingan dan efisiensi. Kemudian 18 tahun ke atas kompetisi adalah tujuan. Di tujuannya untuk mengembangkan kematangan yang optimal dalam top level sepak bola. Kemudian di konten teknik, wawasan, komunikasi, spesialisasi, pengaruh, multifunction. Ya, ini kira-kira yang kemarin kita di konferensi 2019. Kita lanjut di sini ada ini tahapan belajar, proses belajarnya di usia 5 sampai 7, 8, 9, 10 ini diberi nama mini pupil, jadi murid kecil ya semacam itu. Kemudian di sini F pupil, E pupil, ini semua ini sama dengan yang tadi, hanya kita atur lagi per kelompok usianya lagi ya. Jadi ada di sini, kemudian F, E, D, C, B, A dan performa on different level di sini, senior atau di adult. Oke, kita lanjut. Oke, ini yang akan kita bahas nanti lebih banyak. Ini bagaimana kita mengisi konten-konten program latihan SSP kita yang sinkron dengan Villanesia, sinkron dengan kemarin konferensi yang di 2019, dan tentunya juga sinkron dengan apa-apa yang dilakukan di luar dari negara kita atau di luar negeri ya. Apa kira-kira nanti sinkron enggak? Dan ini kita bikin memang sinkron ya. Memang harus sinkron, tidak boleh kita keluar dari Villanesia yang kita bikin. Oke, kita sedikit aja gambaran di sini tadi, mulai mini pupil sampai di senior. Tentunya kita pembinaan adalah ingin menuju ke elite football. Elite football, dengan elite football tentu juga kita akan berpedoman pada football today, sepak bola sekarang, sepak bola yang terkini. Ya, apa itu yang ada di sana yang kita akan siapkan anak-anak kita. Kemudian sini dari level ini kita coba kita kasih level 1, 2, 3, 4 dan 5. Di level 1 dan 2 ini adalah basic elementer skill di usia sekitar 5 sampai 11 tahun. Di sini basic elementer. Kemudian di usia 12 sampai 14 di sini ada konsep elemen, kita akan fokus di sini di level ketiga. Kemudian di level keempat kita akan konsep training, latihan konsep di usia 14 sampai kira-kira 18 atau 17 ini di sini. Kemudian di kontak ini di 18, 19 ke atas atau 17 sampai 20, tentu melihat level. Jadi level pertama ini, level kedua, level ketiga, level keempat, dan level kelima. Tentunya kita ada latihan yang general dan spesifik. Karena di sini di SSB adalah kita mempersiapkan pemain secara teknik dan taktik. Jadi kalau teknik itu kita menyebutnya teknik skill storik atau godang atau bank teknik. Kemudian di taktik storik atau bank taktik, yang ini pemain-pemain kita semua sudah mempunyai bank-bank ini, yang tinggal kapan kita pingin
keluarkan di taktik khusus ini yang akan kita siapkan. Oke, sesuai level di sini kita sedikit aja, nanti kita akan bahas selanjutnya lebih detail lagi. Di level 1 di basic elementer dan skill training di sini, yang pertama fun bermain, kemudian belajar dasar sepak bola. Ini progresnya adalah variasi dasar sepak bola dan mastering. Kemudian 4 pengembangan skill permainan game 4 lawan 4, 5 memulai dari yang sederhana ya, atau yang sederhana, paling sederhana. Kemudian 6 coaching point sangat penting. Oke, ini kita gambaran sedikit, nanti akan kita perdalam lagi apa-apa yang di sini di sesi selanjutnya. Kemudian di level 2 basic elementer tetap, tapi di level 2 dan skill training ini adalah progres dari level pertama tadi, penguasaan bola, mastering, mengasah skill atau game kecil dengan game kecil, 3 momen individu, 3 momen berarti menyerang, bertahan dan transisi secara individu, grup, tim, 7 lawan 7 atau 9 lawan 9 karena ada 9 lawan 9 juga ya. Kemudian prinsip-prinsip dasar menyerang dan bertahan di sini di 3 momen. Apa prinsip dasar menyerang dan bertahan? Pemain harus sudah mulai mengerti tentang itu. 4 mengetahui dasar set piece sudah sedikit dasar tahu, latihan fungsional, combination play. Dan nomor 6 3 komponen penting otot, otak dan hati. Ini di sini kalau di otak atau brain kita sebutnya kognitif, kecerdasan pemain. Kemudian hati, senang, enjoy, fresh. Kemudian di muscle otot adalah kekuatan. Kemudian feeling, ball feeling dan lain-lain, dan kemampuan skill di sini. Kemudian di sini ada IQ, kita akan mengajari anak-anak kita IQ, AQ dan EQ, intelligence quotient, kemudian adversity quotient, emotional quotient. Ya, ini nanti akan kita bahas di selanjutnya. Ketika EQ, AQ dan EQ kalau kita orang Indonesia menyebutnya. Ini kemudian di level 3, disinilah yang kita sangat penting, di mana saya menyebutnya di sini golden age kedua. Banyak pemain yang hilang di sini, sangat banyak talenta-talenta kita yang hilang di sini karena menurut saya mungkin ada kesalahan dari kita atau kekurangan kita dalam memberikan porsi latihan atau apa-apa yang dibutuhkan pada mereka. Di sini golden age kedua saya menyebutnya 12 sampai 16 tahun, mengembangkan kematangan pertandingan, elemen konsep permainan di sini di saat situasi 3 situasi dan plus set piece individual. Kemudian ada kombinasi play, sudah mulai dalam menyerang, bertahan secara unit dan tim, sektoral dan intrasektoral, kemudian disiplin saat transisi, kemudian general konsep permainan, spesialis dan spesialis konsep. Juga kita sudah mulai memberikan apa style of play training, ya, apa saja gaya permainan yang ada di sepak bola, karena mereka harus mengerti semua sebagai bank taktik mereka untuk dipakai di pertandingan atau di taktik khusus dari pelatih. Kemudian sistem of play training, sistem of play ada beberapa, itu juga harus kita berikan kepada anak-anak kita. Nanti kita bahas konsep dan kontak. Konsep lebih besar atau sama dengan kontak. Jadi semakin besar, semakin banyak dia mendapatkan pelajaran kontak training. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Di level 4, 16 sampai 18 tahun, general konsep training, general kontak trainer, kemudian spesialis konsep kontak training. Kontak lebih besar atau sama dengan konsep. Jadi kontaknya lebih besar. Oke. Nah, di sini elemen-elemen yang sangat penting yang harus kita ketahui yang kadang kita lupa. Standar fisikal bagaimana? Nanti akan kita bahas. Universal player kita tidak menciptakan pemain spesialis, tapi pemain yang universal, bisa bermain beberapa posisi. Ini di elit sepak bola sekarang, pemain harus bisa memerankan di beberapa posisi. Kemudian 3 superiority of football, apa itu? 3 superioritas di sepak bola, kita harus paham itu juga.
Ini taktik dasar, nanti akan kita bahas. Kemudian ada 3B dalam pressure, apa itu? Back, bouncing, back. Nanti akan kita bahas. Kemudian acrobat training. Acrobat training ini hanya bahasanya yang mungkin asing, tapi sebetulnya di masa-masa lalu sudah kita sudah melakukannya. Ini adalah untuk pencegahan cedera, meminimalisir cedera dari pemain. Oke, sedikit. Kemudian di level 5, tentu kita sudah di contact training, latihan fokus di 11 lawan 11, cara dan gaya bermain di 3 situasi, kemudian general contact dan contact khusus, kemudian contact training dilandasi konsep training, kemudian akan pentingnya teknik, taktik storik tadi yang kita berikan pada usia 12 sampai 16, kemudian pematangan latihan set piece, kemudian juga latihan dengan perubahan-perubahannya untuk antisipasi situasi. Jadi latihan kemudian dengan perubahan-perubahannya, contohnya secara sistem pertama kita bermain 4-3-3, kemudian kita rubah menjadi 4-4-2 atau 3-5-2, pemain sudah harus bisa melakukan semua itu, sudah mengerti minim. Tentunya semua berdasar dengan football today atau sepak bola sekarang. Apa tren sepak bola sekarang? Ada counter attack, ada counter to counter, ada positive possession, ada team shape dan lain-lain. Kemudian sistem of play sekarang fleksibel, mereka juga harus tahu. Kemudian style of play multiple, mereka juga harus tahu di situ. Itu. Kemudian ini struktur latihannya bagaimana? Ini ada struktur latihan ya, dan kemudian fokus latihannya ini sudah kita bahas di pertama, yang waktu di fractality itu kita bahas, tapi kita sedikit lagi. Di sini ada prepare training, konsep elemen, konsep training dan contact training. Berfokus di sini, fokus di sini, tapi mereka melakukan semuanya itu. Oke, ini kira-kira susunan latihan, satu topik latihan yang bisa digunakan untuk semua kelompok usia. Di sini, ini basic elementer. Oke, ini di konsep elementer apa ini, kemudian di konsep training, kemudian di contact training. Main principle di sini. Nanti akan kita bahas ini. Di sini kita juga harus sinkron tadi dengan Villanesia. Belajar, main. Di sini belajar, main. Di sini 3P dan main. Kita lihat sedikit saja, nanti akan kita bahas. Ya, ini. Oke. Ya. Nanti akan kita bahas di sini. Oke, kita ulang dulu. Ya, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Di sini kita hanya mengerti dulu bagaimana susunan latihan, satu topik latihan yang bisa digunakan untuk semua kelompok usia. Nanti akan kita bahas. Kemudian kita juga harus mengerti variasi metode latihan, bagaimana exercise design, modifikasi rule, kemudian interval coaching on the run, stop and freeze. Nanti akan kita bahas. Kemudian tipe training method, tipe dari metode latihan, ada passive coaching, ada active coaching. Nanti juga akan kita bahas. Oke, ini sementara kita break dulu. Kita akan bahas tadi yang sudah kita sampaikan secara sepintas, nanti akan kita bahas lebih detail lagi.